Jumpa lagi dengan saya Agus Hariman dari YouTube Arsonika. Nah, pada video ini saya akan bahas tentang bagaimana cara memproduksi cover lagu mulai dari awal, yaitu dari rekaman, editing, mixing, dan mastering. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati, wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati, wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Ya, jadi itu adalah tahapan pada saat kita memproduksi lagu, ya. Nah, tapi ini lebih untuk pemula, ya. Jadi kalau kalian udah biasa produksi cover atau lagu, mungkin ini terlalu basic ya. Jadi ini memang video ini khusus ditujukan untuk subscriber yang sering nanya, tolong dong ajarin dari nol rekaman sampai selesai, ya. Jadi memang nggak terlalu detail, tapi setidaknya udah bisa tahu gimana prosesnya mulai dari awal sampai selesai, ya. Nah, jadi mau bahas produksi lagu bisa dibagi jadi 3, ya, yaitu praproduksi, lalu produksinya, dan pasca produksi, ya. Kalau bahasa Inggrisnya pre-production, production, dan post-production, ya. Nah, itu untuk memudahkan aja sebenarnya. Jadi yang pertama adalah pre-production atau praproduksi. Jadi itu tempat atau waktu di mana kita memilih lagu, ya, terus memilih teman-teman siapa saja yang direkam, ya, lalu tempatnya di mana, ya. Mungkin bisa di rumah, bisa di kamar, bisa juga sewa studio misalnya untuk rekaman vokal, ya, atau apapun itu. Jadi kita tentukan dulu konten musiknya atau lagunya yang akan di-cover itu seperti apa dan produksinya mau gimana, ya. Oh ya, dan juga tentang kapan harus selesai, ya. Jadi deadline-nya, mungkin kalau ada pakai budget sedikit itu berapa budgetnya kira-kira, ya. Nah, itu, ya. Nah, untuk yang video ini, saya mau pakai Regina Bunga Audisi, yaitu anak saya, ya. Nanti kita akan bikin cover, yaitu Pelangi dari Hi-Fi, ya. Itu sebagai contoh aja, ya. Itu yang pre-production. Yang production-nya atau produksinya itu adalah pada saat kita sudah mulai rekaman, ya. Dalam hal ini rekaman vokalnya, ya. Kalau kalian bikin cover untuk gitar, ya rekaman gitarnya, ya. Tapi karena ini cover itu untuk vokalis, jadi kita rekam vokal. Nah, itu proses rekamannya yang berulang-ulang itu yang disebut production, ya. Lalu setelah itu, setelah selesai rekaman, kita masuk ke ini editing, ya. Jadi data rekaman itu kita edit, ya. Misalnya ada bunyi yang harus dibuang karena noise, ya. Mungkin ada bunyi S yang tajam, istilahnya sibilance, atau mungkin pitch-nya mau dibenerin, ya. Ada yang fals sedikit, ya. Oke, nah itu termasuk editing, tapi masih termasuk dalam tahap produksi. Nah, udah selesai itu, kita udah dapat data mentah yang udah lumayan bagus, kita masuk ke pasca produksi atau post production, yaitu mixing dan mastering, ya. Jadi mixing masteringnya adalah di mana kita mengatur suara vokal atau suara apapun yang kita rekam itu supaya jadi lebih enak didengar, bahkan mungkin cenderung jadi kayak kosmetik, jadi agak lebay sedikit, ya. Karena apa? Orang kalau dengar yang tanpa kosmetik itu biasa-biasa aja. Nah, kita di musik juga sama, kita bisa itu di make up musiknya supaya jadi kelihatan wah. Nah, itulah tahap mixing. Kemudian nanti ada mastering. Mastering itu sebenarnya lanjutan setelah mixing, yaitu gimana supaya lagu yang udah kita mixing tadi, yang udah enak kedengerannya, tapi kita bandingkan dengan lagu-lagu yang ada di pasaran supaya bisa bersaing, ya. Nah, itulah. Jadi setelah mixing ada mastering. Nah, setelah mastering itulah saatnya selesai dan akhirnya kita gabungkan dengan video, ya, yang di tag itu, ya. Oke, nah kita mulai aja dari pre-production-nya, yaitu saya mau bahas alat-alatnya, ya. Jadi alat-alatnya karena untuk pemula saya pilih alat-alat yang sederhana, ya. Jadi sederhana, nggak terlalu mahal,
tapi juga kualitasnya udah bagus. Ya, dalam hal ini saya mau pakai yang namanya AudioLink Lite. Ya, ini nggak terlalu mahal. Ya, lalu di AudioLink Lite ini udah ngasih software Cubase. Ya, nih Cubase LE 10.5. Ya, jadi ini software ori ya, tapi versi yang LE ya, tapi udah cukup buat bikin cover ya. Nah, jadi kita nggak perlu beli lagi software ini dan nggak perlu pakai bajakan juga karena udah dikasih. Nah, ini adalah audio interface yang satu input ya, jadi nanti kita rekam vokal lewat ini nanti ya. Lalu untuk mikrofonnya ya saya pakai yang banyak dipakai orang lah, yaitu misalnya ini Audio Technica AT2020 ya. Nggak harus ini juga, sama juga audio interface-nya nggak harus yang AudioLink ya, tapi kisaran harganya ya ini mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jutaan ya. Lalu audio interface-nya ya mungkin harganya 1 jutaan ya. Nanti cek aja ya. Jadi itu minimal ya. Memang ada soundcard atau mic yang lebih murah. Tapi kalau kalian memang lebih memikirkan untuk jangka panjang, misalnya mau dipakai 5 tahun, sebaiknya minimal yang kelas ini ya. Jangan yang terlalu murah. Kalau murah nanti pada suatu saat kita harus upgrade juga ya. Oke. Nah, lalu tentunya kita butuh kabel mic ya. Nah, ini kabel mic yaitu yang kakinya 3 ya, seperti ini nih. Itu ya, itu kabel mic. Jadi jangan pakai yang kabel jack biasa ya, karena apa, masuknya ini ke mic input yang kaki 3 atau XLR ya, itu. Terus tentunya harus ada stand kalau kita mau take vokalis ya, stand yang seperti ini ya, stand biasa, stand mic lah ya. Itu. Nah, kemudian untuk monitoringnya biasanya butuh headphone ya. Nanti headphone ini saya pakai yang Presonus ya, atau apapun itu yang harganya antara 500.000 sampai 1 juta ya. Nah, silahkan dicari aja alternatifnya kalau bukan yang Presonus ya. Nah, itu ya udah, itu cukup ya. Tentunya produksinya lewat komputer atau laptop ya. Jadi emang ini bukan pakai smartphone ya. Jadi ini pakai laptop ya. Kenapa? Karena lebih bagus kualitasnya, terus ngeditnya juga lebih detail ya. Dan powernya juga, kekuatan komputernya lebih baik ya. Oke. Nah, kita mulai sekarang dari setup alatnya dulu ya.
Oke, sekarang kita jalankan Cubase 10.5. Ya, saya pakai Cubase yang versi Pro, bukan yang LE, tapi prinsipnya adalah sama saja, ya. Ya, kita tunggu sampai keluar. Nah, ini ya. Jadi, kita klik yang more, lalu pilih yang empty, yang kosong. Dan ini, aktifkan prompt for project location, create. Nah, di sini kita pilih foldernya di mana ya. Ya, contohnya saya di desktop. Nah, kita harus bikin folder baru, ya, new folder. Ya, ini kita kasih judul lagunya. Ya, ini kasih tanggal biar ketahuan tanggalnya kapan. Oke, ya. Lalu kita klik open. Nah, ini adalah tampilan Steinberg-nya. Nah, kita langsung save dulu. Ya, bisa pakai save, bisa save as. Kita klik. Nah, kita kasih nama, ya. Lalu kita save. Ya, ini nama judul lagunya. Udah ada, judul project-nya. Nah, berikutnya kita set audio interface atau soundcard kita, yaitu di VST Audio System ini. Nah, kalau yang audio link itu, pilihannya adalah USB audio codec. Yang lain itu adalah soundcard, driver soundcard lain, ya. Kita klik switch, ya, USB audio codec. Nah, ini untuk di Mac, ya. Nah, kalau ini adalah latensi. Ya. Nah, semakin kecil angkanya, nanti waktu rekaman semakin responsif, ya. Tapi kalau semakin kecil juga semakin berat juga sih. Jadi aturnya di 128 sample. Nah, kita cek juga project setup-nya, project setup. Itu sampling rate-nya 48 dan bit depth-nya 24 ya, supaya kualitas rekamannya bagus ya. Dan WAV file. Oke. Selanjutnya kita cek audio connection, yaitu mengatur input dan output. Ya, outputnya, nah ini langsung keluar di headphone nanti. Nah, inputnya kita pilih USB audio codec. Nah, kalau nggak bisa connect seperti ini kemungkinan belum diaktifkan tadi waktu di menu studio tadi. Ya, coba kita bikin satu track audio. Ya, ini track audio. Lalu inputnya vokal, ya mono. Ya, kalau vokal itu mono. Ya, audio output yang ke headphone atau speaker, kita kasih nama nih di sini. Ya, bebas nih namanya, add track. Nah, ini ya, kita coba ini, baru kita set di studionya. Nah, di sini hanya kelihatan outputnya saja tanpa input. Nah, ini. Ya, jadi kita klik di control panel. Ya, dan centang yang ini, bagian input. Ya, itu yang bikin nggak bisa keluar tadi inputnya. Oke. Balik lagi ke studio, audio connection. Nah, sekarang bisa ini nih. Ya, inputnya udah bisa kepilih ya. Nah, tapi untuk rekaman vokal yang satu aja, kita bikin aja add bass. Kasih nama, vokal input atau in ya. Nah, itu ya. Jadi nanti kita pilih di tracknya vokal in dan di front left. Jadi maksudnya kita colok ke audio link yang kiri ya. Yang tadi kita udah pasang mic ya. Nah, track ini kita perbesar supaya lebih enak. Dan juga jangan lupa di-save ya. Ya, jadi sering-seringlah men-save ya. Oke, lalu berikutnya audio juga, tapi sekarang buat -1, file -1 yang kita download dari internet. Ya, kita tulis namanya, tapi ini konfigurasinya stereo ya. Nah, ini ya, jadi udah ada 2 track, yang untuk -1 dan untuk rekam vokal. Nah, lalu kita import lewat file, import audio file, yaitu yang file -1-nya, biasanya MP3 ya. Nah, ini, lagu Pelangi, ya. Keluar window seperti ini, centang copy file to project folder ya, dicentang. Lalu juga, ya sampling rate atau bit depth-nya kalau masih beda, ya kita centang aja supaya di-convert ke sample rate dan bit depth project, oke. Ya, ini dia import dulu.
Nah, itu ya. Jadi udah ada minus one-nya. Jangan lupa kita save dulu. Ya, ini tempat vokalnya. Nanti kita pilih dulu inputnya. Nah, yang tadi ya. Jangan lupa vokal in. Ya, inputnya vokal in. Sesuai dengan yang di ini. Nah, di sini vokal in tuh dari front left. Nanti yang dicolok di sisi kiri. Colokan lubang yang kiri, yang mikrofon. Nah, itu record enable. Kita nyalain tombol ini yang jadi merah. Supaya bisa dengar ya suara kita atau bisa kerekam suara kita. Selanjutnya aktifkan mixer virtual, yaitu ya menu studio, mix console. Nah, ini ada banyak channel. Ini yang tadi kita record enable lah. Yang kita fokus di sini nih, vocal in, yaitu adalah channel khusus untuk input, mengatur input. Ya, oke, ini kalau kita kasih bunyi di mic-nya dia akan ini, ya naik turun, ya. Nah, nanti pada bagian ini, kita pastiin bahwa indikatornya ada di sekitar minus 12. Nah, yang ini nih, ya. Ini minus 10, nah ini minus 12. Jadi, puncaknya dari yang kita lagi take, yaitu vokalis, ya. Ya, di situ. Nah, kalau dia kelebihan, nanti kita atur gain si audio link-nya, ya. Kalau kelebihan atau terlalu keras, kita putar ke kiri. Tapi kalau terlalu pelan, kita putar ke kanan sampai angkanya ini di titik yang ada cursor ini ya, minus 12 desibel. Sekarang saya panggil vokalisnya, Bunga. Oke, jadi ini kita sudah ada satu track, yaitu minus one, pelangi hi-fi. Nah, satu track lagi yang tadi kita buat ya, untuk vokalisnya. Ya, ini jadi vokalisnya Regina Bunga atau Bunga. Nah, jadi kalau dilihat Bunga udah pakai headphone ya. Lalu mikrofonnya itu di depannya ada pop shield ya, yang tadi dibahas. Ya, kemudian kabelnya masuk ke sini. Audio link light ya, kabel mic-nya. Lalu dari audio light ini connect-nya ke komputer lewat USB. Ya. Nah, jadi waktu tadi di play, ya, jadi kalau mau play bisa klik tombol ini, ya, atau kalau mau itu spacebar, tekan spacebar juga bisa, ya. Oke. Nah, coba kita play dulu. Nah, Bunga udah dengar belum? Nah. Udah ya. Nah, kalau nanti yang vokalisnya belum dengar, di belakang sini nih volumenya, ya. Nih, ini ada volumenya, ya. Itu volumenya tuh, yang ini. Jadi kalau kurang keras ya tinggal dikerasin, ya, musiknya. Ya ini sebenarnya nanti volume untuk musik dan vokalnya, ya. Nah lalu yang penting sebenarnya ini, waktu kita rekaman adalah input yang masuk ke software, ya. Jadi ini contohnya track vokalnya kita record enable, ya istilahnya kita record enable. Nah, jadi ada merah ini nyala. Nah, kalau udah kita buka mixer. Jadi mixer itu untuk mengetahui berapa banyak yang masuk ke software, maksudnya volume inputnya, ya. Jadi kita ke studio, terus mix console. Nah ini kan ada banyak channel, ya istilahnya channel ini. Yang kita perhatikan adalah yang ini, vocal in. Ya, vocal ini sesuai dengan apa yang kita pilih di sini nih, inputnya. Jadi track ini rekamnya ke vocal in ini, ya. Jadi makanya kita lihat, kita fokus ke mixernya ini, yang vocal in, yang lain nggak usah dilihat, ya. Nah ini, jadi apa yang kita lihat? Jadi maksudnya nanti kita minta vokalis untuk atau Bunga ini untuk nyanyi atau latihan, ya. Sambil latihan, terus nanti kita atur ini gain inputnya. Jadi semakin ke kanan itu semakin banyak yang masuk ke software, tapi semakin ke kiri semakin sedikit yang masuk ke software. Nah, kalau terlalu banyak nanti jadinya pecah, ya. Pecahnya itu apa? Ininya udah merah-merah, ya. Jadi biasanya kita pakai kalibrasi atau standar, misalnya kita tentuin aja misalnya minus 12. Ini minus 12 desibel sekitar sini. Jadi saat Bunga nyanyi atau vokalis kita nyanyi,
dia bagian yang paling keras itu adalah di angka ini, di sekitar sini, ya. Jadi kalau awalnya masih pelan yang ini, nggak apa-apa di bawah. Jadi kalau nanti indikatornya ini di bawah, nah kita ini naikin ininya, ya, ke kanan, gitu. Tapi kalau ini terlalu keras, nah nanti jadi pecah, ya. Supaya nggak pecah, ini ke kiri, ya. Nah itu ya. Nah sekarang kita coba play lagunya. Jadi kita play lagunya sambil vokalis atau bunganya nyanyi, ya. Ya, siap? Siap. Oke. Nah, ini kita bisa sambil rekam ya. Ku ingin telat. Suaranya telat ya. Nah, itu buat kalian yang lagi rekaman, vokalisnya bilang kok suaranya di headphone telat. Itu aturnya di ini, di softwarenya, ya. Di menu studio setup. Ya, ini VST Audio System, USB Audio Codec, terus pilih Control Panel. Nah, di sini, ini ada buffer size, ya. Jadi kalau semakin besar angkanya, semakin telat. Ya, apa ada delay, ya. Jadi kita semakin kecil, cuman kita jangan terlalu kecil, karena apa? Butuh komputer yang speknya, spesifikasinya bagus, kalau mau kecil banget. Jadi, kalau biasanya sih antara 64 sampai 128, atau 192, atau 256 ya. Tapi, kita 128 aja cukup, ya. 128 cukup. Oke. Nah, terus kita ulang lagi, kita coba latihan lagi. Ku ingin cinta hadir untuk selamanya. Oke, ya stop dulu. Nah, itu ya, jadi tadi udah nyanyi, ternyata indikatornya di atas minus 12. Ya, jadi caranya bisa kita kita kecilin lagi ininya, gainnya. Ya, jadi kita cari sampai angkanya di minus 12. Nah, tapi ini kalau vokalnya kedengeran, kita coba cek. Di belakang sini tuh ada tombol monitor, on dan off. Ya, jadi kalau ini kita coba aja, monitornya on. Lalu ini gainnya kita coba naikin. Ya, ini maksudnya volume ke headphone-nya. Ya, kalau kita udah besarin, ininya harus kita kecilin ya. Kita coba kecilin musiknya. Nah, kita coba. Jadi ini balance antara vokal dengan musik bisa diatur. Jadi di sini vokalnya, volumenya. Kalau musiknya yang ini ya. Jadi kita kiriin aja kalau mau lebih kecil, nanti kita besarkan overall volumenya di sini. Ya, yang ini, yang belakang ini ya. Ini yang untuk ke headphone ya. Ini masih bisa lebih banyak lagi, tapi kita jangan terlalu besar mungkin. Ini contohnya di jam berapa ya? Jam 4 ya. Oke. Nah, coba sekarang nanti Bunga coba apa udah kedengeran vokalnya atau belum ya? Udah, bisa ya. Nah, itu ya. Jadi, kita memastikan bahwa vokalnya udah bisa denger dengan enak ya. Jadi, kita atur tadi volume antar track dan juga ini, yang tadi. Ya. Volume ke headphone-nya ya. Oke, ya. Jadi, memang kita harus pastiin rekamannya, vokalisnya enak ya. Nah, sekarang baru kita rekaman yang sebenarnya ya. Jadi, ini akan rekaman full ya, dari awal sampai akhir ya. Siap? Ya, saya record. Ya. Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanyalah untuk sementara. Menyapa dan hilang, terbit tenggelam bagai pelangi yang indahnya hanya sesaat. Tuh kulihat dia melewati
persinggahanmu untuk cinta sesaat. Di luasnya ombak samudra biru, namun sayangnya kau tak ingin. Bila tak ingin di sini, jangan berlalu-lalang lagi. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati. Wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Oke, ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita udah selesai, kita stop. Nah, tentunya sekali nyanyi mungkin masih banyak yang fales. Atau bukan fales saja, salah nyanyi atau ya hal-hal lainnya yang mau diulang. Ya, tapi kita nggak perlu ulang dari awal lagi, ya. Nah, jadi kalau kita mau tag yang bagian ini, ya di bagian ini itu nanti kita play-nya dari sini play, tapi sampai bagian ini kita record ya supaya menimpa yang sebelumnya yang lama. Ya. Nah, kalau bisa juga sebelum record itu udah ikut nyanyi vokalisnya supaya dia nggak kaget waktu di bagian ini ya. Jadi nanti Bunga ikut nyanyi ya. Oke. Oke, kita play di sini. Ya, ikut nyanyi. Ikut nyanyi biar ini. Bukan hanyalah untuk sementara menyapa dan hilang, terbit tenggelam bagai pelangi yang indahnya hanya sesaat tuh kulihat dia mewarnai hari. Ya, itu contohnya ya. Jadi kita bisa pilih yang manapun yang kita mau timpa dengan rekaman yang baru ya. Mungkin bisa berulang-ulang ya. Jadi nggak harus cuma sekali dua kali, pokoknya dapat sampai yang terbagus ya. Karena kalau data mentahnya udah bagus, nanti kita hasilnya bakal bisa lebih maksimal ya. Nah ini mungkin kita tag satu kali lagi ya, Bunga ya. Nah kadang-kadang kita butuh backup ya buat cadangan ya, kita tag lagi sekali dari awal. Jadi kita ini klik kanan, duplicate track ya. Nah ini kan oh ya, untuk zoom ini pakai G dan H ya, G, jadi G kita zoom. Nah ini kita hapus. Nah terus jangan lupa yang ini di mute ya, di mute tuh dimatikan ya, dimatikan. Nah terus ini dipindahin recordnya. Nah itu ya. Nah sekarang tag yang kedua nih ya, kita nanti pilih yang terbaik yang mana. Ya sebenarnya tagnya bukan cuma 2 kali, bisa 3 kali. Ya kalau saya dulu rekam beberapa vokalis bisa sampai 5 ya, sampai 6 ya. Pokoknya kita rekamnya yang banyak supaya nanti bisa enak milihnya nanti yang mana yang bagus. Oke, coba rekam lagi. Siap Kak? Ya, kita rekam. Untuk selamanya, bukan hanyalah untuk sementara. Sini, memperpanjang harapan, tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu kau pergi, jangan anggap hatiku jadi tempat persinggahanmu. Untuk cinta sesaat, kau bagai kapal yang terus melaju di luasnya ombak samudra biru. Namun sayangnya kau tak pilih aku. Terus aja. Tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu kau pergi. Jangan berulang lagi. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati. Wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Oke, lalu kita stop. Nah, tadi ada bagian yang bunganya batuk ya. Nah, kita coba tag di situ aja lagi.
Nah, kita biasanya dari sebelumnya nih. Jadi kalau dilihat di Zoom, tekan H ini. Nah, itu ya, bagian batuknya ini. Nah, kita dari sebelumnya. Kita play, tapi nggak usah record. Siap ya, Kak ya? Untuk cinta sesaat, kau bagai kapal yang terus melaju di luasnya ombak samudra biru. Namun sayangnya kau tak pilih aku jadi pelabuhanmu. Oke, nah ya itu bagian itu ya. Oh, ulang ya. Nah, itu contohnya ya. Ya, ini contohnya Bunga atau vokalisnya bilang, oh mau ulang lagi karena kurang bagus ya. Kita tinggal undo. Ya, jadi di sini kita undo. Edit, undo, record. Nah, itu ya. Kita ulang lagi ya, Kak ya. Kau bagai kapal yang terus melaju di luasnya ombak samudra biru. Namun sayangnya kau tak pilih aku jadi pelabuhanmu. Oke, nah udah ya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi udah selesai proses rekamannya. Ya. Oke, Kak. Makasih. Ya. Oke. Nah, begitu ya. Udah beres proses rekaman vokalnya. Nah, kita sekarang masuk ke editing hasil rekaman. Ya, memang ini masih masuk tahap produksi. Ya, setelah rekaman ada editing. Nah, memang kalau pakai audio link itu, dia memberikan software ori-nya itu adalah Cubase versi LA yang terbatas. Ya, jadi sebenarnya kalau yang versi Pro atau Cubase Pro itu sangat lengkap fiturnya, termasuk untuk memperbaiki vokal yang fals ya. Tapi kalau di LA nggak ada itu ya. Nanti diakalin tapi mungkin akal-akalannya kurang fleksibel ya. Tapi ya inilah bisa diakalin sedikit. Nah, lalu banyak plugin juga yang nggak selengkap di versi Pro ya. Nah, jadi ini memang juga ini kan tujuan video ini bukan mau bikin produksi yang full banget, yang kayak profesional ya. Jadi hanya untuk jadi gambaran buat pemula yang baru bikin cover, gimana sih cara ngeditnya ya. Nah, biasa sih yang awal kita ini dengarkan dulu lah hasil rekamannya ya. Jadi kita fokus lagi dengerin. Nah, contohnya di sini vokalisnya atau Bunga udah tag 2 kali ya, ada 2 track. Lalu ada bagian yang di overdub. Nah, istilahnya ini di overdub ya. Overdub itu artinya ditimpa dengan rekaman yang baru, memperbaiki yang sebelumnya. Ya, di sini juga sama ada overdubnya. Oke, nah kita dengerin dulu ya. Jadi, nah di sini ada huruf M itu mute. Jadi kita matikan bunyi ini. Ini juga kita matikan kalau ada yang masih nyala supaya kita bisa dengar bunyi vokal yang track 1 ini dengan musik ya. Kita coba dengar. Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanyalah untuk sementara, menyapa dan hilang, terbit tenggelam bagai pelangi. Nah, itu ya. Nah, kalau kita mau memperbesar tampilan di Zoom, bisa lewat bawah ini, ya, atau tekan shortcut di keyboard H, ya, atau G sebelahnya itu ya ini ya, buat zoom out, kalau H-nya untuk zoom in, jadi lebih membesar, ya, supaya kelihatan lebih detail, ya. Oke, terus jangan lupa juga ini bisa diubah-ubah, mau dibikin lebih besar juga bisa. Nah, oke. Nah, sekarang ya emang harusnya dengar sampai selesai ya. Ya, tapi ini biar
videonya nggak kelamaan, ya cepet aja. Yang kedua, kita dengerin, ini kita mute gantian. Ya, kita denger mungkin di bagian ini ya. Nah, itu musiknya ngalahin vokal ya. Nggak apa-apa, itu nanti salah satu yang nanti kita atur di saat mixing atau post production atau pasca produksi ya. Nah, jadi yang sekarang ini kita konsen itu editing ya. Misalnya kita cek ada noise apa enggak ya. Misalnya di sini ya. Jadi pertama misalnya yang dari yang pertama aja dulu ya. Contohnya kita solo, jadi supaya musiknya nggak bunyi, kita solo. Kalau kita play di sini, nah, itu ada bunganya batuk ya. Nah, biasanya kita buang tuh bagian-bagian yang sebelum nyanyi. Ya, kita pakai shortcut. Nah, ini ada toolsnya banyak nih. Ya, untuk ngebuang ini ada beberapa cara. Misalnya ini ada gambar gunting. Bisa kita potong. Ya. Lalu kita buang pakai ini erase. Nah, tapi kalau udah dipotong gitu, kita ini jangan lupa select ini, terus ini namanya fade in. Supaya apa? Nggak ada bunyi klik ya, bunyi tek gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, jangan lupa itu. Atau kita kalau cara kedua, bisa juga saya undo dulu. Undo delete, terus undo ininya, splitnya. Nah, ini pakai yang tools yang kedua, range selection. Jadi saya bisa gini nih. Nah, di select, terus delete, tekan delete di keyboard ya. Nah, itu ya. Kita cek. Oh ya, jangan lupa dibalikin ke ini. Ya. Ku ingin cinta. Nah, kalau didengar tadi ada nafas di awal kan? Kita juga bisa buang itu, tapi ya emang kadang-kadang nafas juga diperlukan untuk bikin lagu jadi lebih punya emosi ya. Jadi nanti kita pilih nafas yang kurang enak, bisa kita buang, kita hapus, tapi nafas yang bikin lagunya lebih ya ada rasanya ya kita biarkan ya. Nah, kita dengerin coba. Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanyalah untuk sementara. Nah, itu ada bunyi tak gitu. Ya, kalau di zoom, oh ternyata ini ya, kurang, waktu kita rekam kurang pas, nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan lupa ininya dimatiin dulu gridnya, ya supaya kita bebas, karena kalau kita pasang grid gini, nanti bisa ini nih, tuh, ya ada garis bantunya, tapi kita hilangin supaya kita bisa atur nih. Nah, kalau mau lebih ini kita bisa zoom secara vertikal. Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi ini suaranya nggak jadi keras, cuman tampilannya aja lebih ini, lebih membesar. Nah, ini mungkin. Nah, kita cari titik yang aman. Nah, itu ya. Gitu. Atau kita bisa juga nanti ada crossfade ya, tapi belum ya, kita belum itu ke situ. Nah, oh ya, ini ada yang hasil overdub tadi. Kita sebenarnya bisa dengerin juga versi yang sebelumnya. Ini kan versi yang terbaru. Caranya adalah kalau di Mac, Command klik kanan. Ya, ini ada to front ya. Kalau di Windows, Control klik kanan. Nah, ada to front, yang mau dimajuin yang mana? Nah, coba yang ini. Nah, ini yang awal. Ya, kita bandingin. Menyapa dan hilang. Kalau dibandingin sama ini. Menyapa dan hilang. Terbit tenggelam. Nah, itu. Terbit tenggelam, kita coba bandingin sama ini. Terbit tenggelam. Nah, bagusan yang pertama ternyata ya. Langit yang indah. Terus yang versi overdub. Yang
hanya sesaat tuh kulihat dia. Nah, itu agak goyang. Coba kalau yang versi awalnya. Dia Nah, mewarnai hari. kayak lebih bagus yang pertama ya, yang sebelum di overdub. Nah, jadi kita nggak harus pakai yang terakhir ya. Itu memang tadi sengaja untuk menunjukkan cara overdub aja waktu itu ya. Nah, udah. Nah, itu jadi kita dengerin. Tetaplah engkau di sini. Nah, jangan takut ya, ini nggak pecah ya. Jadi karena lagi di zoom aja nih ya, sebenarnya kan kecil gitu ya. Nah, di antara pas bagian diam ini kita coba dengar. Sesaat. Nah, itu ada bunyi mulut. Nah, kita bisa kita buang pakai ini tools range selection, kita gini. Lalu kita delete di keyboard ya. Jangan lupa setelah di delete kita ubah ke panah. Kita fade out ya, supaya bunyinya nggak ada bunyi tak gitu ya. Nah, sekarang kita dengar. Saat Ya, itu ya. mengapa ku Ya, kayaknya aman. Nah, yang di sini kita cek. cinta Ya, kalau mau dibiarin juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dihapus, tinggalin dihapus ya. Terus ubah lagi. Ya. Oke, kita cek dulu. Selalu kalau udah habis edit, kita cek. cinta yang Nah, kurang ini ya. Kurang smooth ini. Jadi kita geser. Ya. Ya. cinta yang takkan terjadi, namun mengapa kau masih di sini? Ya, kayaknya sih aman ya. Kita lihat coba di sini. Tempat persinggahanmu, kau Ya. Aman. Nah, ini ada ini nih. Ya, ini kita buang. Karena kalau kita biarin nanti, kalau kita mixing nanti jadi tambah kedengeran ya. Nah, terus kita delete. Nah, jangan lupa ini. tetaplah engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi, jangan. Ya, ini saya zoom in, zoom out pakai G dan H ya. Nah, ini udah habis kan? Berarti ya udah. Kita lihat. Oh, sini. Ya, terus kita delete. Jangan lupa kita ini. Nah, udah itu ya. Kita udah buang bunyi-bunyi yang nggak enak di tracknya, jadi bersih sekarang. Sama juga yang kedua ini ya. Sama juga yang kedua ini ya, termasuk ini tadi sambungan ini misalnya. Nah, ini sambungannya kurang enak nih kayaknya nih. Coba kita dengerin ya. Untuk cinta kau bang. Nah, kenapa waktu itu tadi saya tekan tombol recordnya kecepatan, tapi nggak apa-apa, nggak masalah juga. Makanya kita geser aja, tinggal geser, cari di titik. Nah, titik dia ini aman. Nah, di sini. Ya, ini pas nafasnya ya. Untuk cinta sesaat, kau bagai kapal yang terus melaju di luasnya. Ya, itu ya. Nah, itu jadi sebenarnya sama aja prinsipnya seperti tadi di sini. Kita edit lagi, tapi anggap aja untuk lagu ini kita mau pakai yang ini, yang versi 1. Ya, sebenarnya bisa gabungin juga nih. Ya, digabungin itu maksudnya gini nih. Misalnya kita coba dengar.
Yang tag pertama. Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanyalah. Nah, bisa kita mau bandingin sama yang kedua. Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanyalah untuk sementara. Nah, memang ini tetap lebih bagus yang ini kalau menurut saya. Tapi anggap aja kita mau gabungin. Misalnya yang kata ini. Untuk selamanya. Nah, untuk selamanya kita mau pakai yang kedua, tapi ini yang pertama. Yang lainnya ya. Jadi ya ini kita zoom. Untuk. Nah, berarti di sini kita pakai ini. Gunting. Untuk selamanya. Nah, sampai di sini. Kalau udah, ya ini kita geser ke atas ini, ya. Tapi hati-hati kalau gesernya gini aja, salah, ya. Nah, bisa salah begitu. Jadi kita undo. Nah, supaya bisa ini, nah waktu kita drag, kita mesti tekan Command. Kalau di Mac, kalau di Windows itu Control, ya. Nah, itu ya. Jadi dia nggak geser tuh tadi ya. Terus kita cek. Nah, ternyata dia overlap nih. Jadi kita ini aja. Nah, gitu ya. Dibikin gitu. Nih ya. Nah, kalau ada yang kayak begini, kita bisa gini nih. Namanya crossfade. Jadi kita potong dulu. Ini kita potong. Depannya. Lalu belakangnya juga kita potong. Ya. Terus kita buang yang belakangnya ini. Ini kan belakangnya ya. Kita buang belakangnya. Nah, terus kita ini lagi. Kita geser ke sini. Nah, kita bikin overlap. Lalu kita crossfade. Crossfade tuh yang ini jadi fade out, yang ini jadi fade in. Jadi supaya lebih smooth ya. Contohnya yang sekarang ini. Untuk. Ya. Nah, kalau ini sih berarti ini aja, ini kan nafas ternyata ya. Di sini aja. Nah, kita bikin sedikit ini, overlap, lalu tekan shortcut X di keyboard. Nah, itu ya. Jadi ini suaranya lebih halus. Untuk selamanya. Ya, itu ya. Jadi itu namanya crossfade. Jadi setiap itu kita bisa bikin overlap, termasuk ini nih. Nah, itu ya. Jadi kita ini select. Nah, terus tekan X. Nah, itu ya. Bukan Nah, itu ya. Jadi memang kita harus pastikan bahwa setiap sambungan itu bunyinya smooth ya. Atau apa? Bersih gitu ya. Nggak ada bunyi yang aneh-aneh gitu. Oke. Berarti udah semua. Nah, kalau mau ini udah diedit potong-potong gitu, kita mau jadiin satu lagi ya, kita select semua. Lalu di sini ada audio bounce selection, itu supaya jadi nyatu. Ya. Replace ya. Nah, ini ya. Ini adalah versi yang udah diedit. Ya. Udah diedit noise-nya atau nafasnya atau tadi bunyi-bunyi yang nggak enak, terus digabungin sama yang ini ya. Beberapa tag kita gabungin jadi satu ya. Nah, yang ini kita udah nggak pakai, anggap aja kita nggak pakai, kita bisa klik kanan, disable ya, untuk dimatikan supaya nggak beratin komputer ya. Disable, oke. Nah, itu ya. Nah, terus tadi saya sempat bilang bahwa kita juga harus perhatikan sibilance. Sibilance itu huruf S yang tajam ya. Misalnya kita cari apa S-nya tajam ya. Ku ingin cinta hadir untuk selamanya. Nah, itu selamanya. Untuk selamanya. Nah, kalau bunga ini aman ya. Tapi nanti kalau kalian ketemu vokalis yang S-nya tajam banget, nah, klik yang ini nih. Edit channel setting. Nah, akan keluar nih ya.
setting dari channel atau track ini ya. Nah, biasanya kalau bunyinya tajam, Untuk selamanya, nah itu. untuk selamanya. Nah, biasa di antara 5.000 sampai 8.000, yaitu hertz atau frekuensinya ya. Jadi kita bisa klik, bisa bikin titik, kita ke bawahin Untuk selamanya. ya, atau kita pakai ini nih, yang parametrik. Nah, jadi gini. Untuk selamanya. Nah, itu ya kalau gini kan kebanyakan. Untuk selamanya. Ya, jadi dikuranginnya sedikit aja. Untuk selamanya. Ya, tuh ya kalau gini. Untuk selamanya. Nah, malah kebanyakan ya. Tapi untuk bunga ini nggak ada masalah, jadi saya matikan aja ya. Tapi itu untuk yang ngalamin masalah sibilance. Nah, kalau untuk memperbaiki pitch, nah sayangnya Cubase LE itu nggak punya kemampuan untuk benerin ya. Tapi kalau saya dipakai Cubase Pro, saya bisa klik 2 kali ya. Terus ini kita bisa ini edit vari audio. Ya, ini lagi deteksi. Nah, ini. Ya, note-note-nya nih ya. Jadi misalnya ini. Ku ingin cinta. Nah, itu B ya. Note B ini acrois ya. A sharp ya. Jadi ya, jadi kita bisa naikin bisa ini. Ku ingin cinta. Nah, ini kita bisa naikin. Ku ingin cinta. Ya, tapi jadi aneh kan. Tapi maksudnya itulah, kita bisa ngedit. Ya. Terus vibrasinya misalnya ini ada vibrasi naik turun gini. Kita bisa select. Terus kita bikin lebih rata. Nah, itu ya, lebih rata tuh ya. Itu ya. Ku ingin cinta. Ya, kalau Cubase LE saya nggak ada fitur itu tuh. Jadi solusinya paling cara yang agak repot, yaitu gini. Misalnya kita ada satu note yang fals di Cubase LE ya. Ku ingin cinta hadir. Nah itu dir. Hadir untuk Nah kita harus zoom dulu, cari dirnya di mana itu. cinta hadir. Nah ini. Dir. Nah anggap aja ini fals ya. Nah kita potong. Ini. Potong. Ini. Sampai ini jadi satu klip sendiri. Nah, di sini nih. Nih ada fine tune dan transpose. Kalau transpose naikin. Ya, naikin misalnya naikin 2. Ini 2 semiton ya. Kalau dia C jadi D ya. Jadi ini. Hadir. Nah, itu ya. Kalau kita minus 3 berarti turun 1,5 ya. Hadir. Nah, tapi ya ini ya. Nah, itu yang naik per note. Tapi kita juga bisa fine tune, misalnya naikin sedikit aja. Hadir. Misalnya kita mau naikin dikit. Misalnya 50. Ini 50 sen ya. Hadir. Ini untuk naikin sedikit. Dir. Falsnya sedikit, mau diturunin juga bisa. Dir. Dir. Ya, itu ya. Cinta hadir untuk Nah, paling gitu caranya. Jadi manual kita potong, terus kita atur transpose atau fine tune-nya. Ya. Yang berikutnya mungkin kita mau buang frekuensi yang tidak perlu. Ya, maksudnya kalau di vokal apa? Jadi, kalau kita buka lagi channel setting. Nah, ini ada high cut dan low cut. Tapi kita klik yang aktifkan yang low cut. Lalu ininya kita pilih misalnya 48 ya. Lalu kita geser nih pelan-pelan ya. Nah, itu. ku ingin cinta. Nah, ini adalah frekuensi dari vokalis. Jadi yang dominan di sini nih 200. Ku ingin cinta. Kalau kita kebanyakan jadinya gini nih. Ku ingin cinta. Jadi hilang low-nya ya.
Jadi jangan kebanyakan, tapi kalau misalnya vokal cewek ya kita set di 125. Ku ingin cinta hadir. Nah, ini ngebuang frekuensi bawah, yaitu sebenarnya pantulan dari ruangan. Istilahnya rumble ya. Pantulan ruangan yang tertangkap oleh mic, yang memang bukan suara vokalisnya ya. Kalau yang cowok mungkin lebih rendah lagi ya, 100 Hz ya. Nah, itu jadi inilah membuang frekuensi yang nggak perlu ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi editingnya yang simple seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus dilakukan kalau yang memang yang kita mau bikin yang profesional banget ya. Tapi untuk video ini cukup lah itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mixing ya. Itu udah tahap pasca produksi atau post production, yaitu mixing ya. Mixing itu kita mau bikin enak ini ya. Nah, sebenarnya saya udah bikin video yang lengkap cara mixing YouTube cover ya. Videonya yang ini nih. Nah, itu kalau mau nonton yang detail ya. Tapi kalau yang ini kita cepet aja ya. Jadi biasanya mixing itu adalah kita mengatur dinamika atau keras pelannya, yang kadang-kadang lagu atau vokalis itu nyanyi ada yang kekerasan, ada yang terlalu pelan, tapi ekstrim perbedaannya sehingga suka bikin kaget kalau keras, tapi kalau pas pelan suka nggak kedengeran juga gitu ya. Terlalu jauh bedanya, itu istilahnya adalah dinamiknya terlalu luas ya. Nah, kita biasanya pakai kompresor untuk itu, mengurangi dinamika yang terlalu lebar itu ya, supaya nggak kaget orang yang denger ya. Nah, itu jadi kita pasang aja. Jadi caranya adalah di track ini kita klik dulu ya. Ini track diklik, terus ini klik insert ya. Ini adalah insert effect, jadi hanya kena di track ini. Nah, kita klik ini, kita cari kompresor, kita search COMP kompresor. Nah, emang ini banyak yang dari luar ya, tapi yang bawaan dari Cubase yang ini ya. Nah, cara ngesetnya gimana? Jadi pokoknya cari bagian yang misalnya keras dulu, yang ini nih ya. Nah, lihat nih, ada 2 batang indikator. Nah, ini adalah bunyi atau volume minus 13 atau berapa ini, coba ya kita klik lagi. Ya, minus 13, kita minus 13 sebelum dikasih kompresor, dan ini hasil setelah dikasih kompresor. Ya, sekarang relatif sama karena kita belum melakukan apa-apa. Ya. Nah, caranya apa? Nah, ini threshold-nya kita turunin di bawah indikator ini tadi, ya. Jadi misalnya kita lihat nih. Nah, dia sekitar sini kan? Nah, kita turunkan ini. Ya. Angkanya nggak usah diperhatiin, tapi kita lihat aja. Nah, itu dia udah ini, menekan. Ya. Jadi sebanyak 7 desibel ditekan ya. Nah, paling ini rasionya kalau mau mungkin ditambah. Jadi 4:1. Coba ya, kita coba. Tetaplah engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Nah, coba dengar sebelumnya, sebelum dikasih kompresor. Cara mendengar perbandingannya adalah tekan ini, bypass. Tetaplah engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Kedengeran nggak bedanya? Coba kita dengar lagi. Tetaplah engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Ya, itu volumenya ya. Coba kalau pakai ini. Tetaplah engkau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Nah, kedengeran nggak? Jadi volumenya tuh jadi lebih stabil ya dengan itu, dengan kompresor itu. Nah, itu udah cukup ya, nggak usah terlalu banyak diatur tadi yang banyak parameternya. Lalu berikutnya equalizer ya. Kita klik ini, equalizer. Ya, ini banyak sih equalizernya,
Tapi kalau mau itu kita pakai aja yang ini di channel strip, ya channel setting ini. Nah, yang ini ya. Jadi kita udah tadi buang, tapi sekarang kita biasanya tonjolin, misalnya. Tetaplah engkau di sini. Ya, ini suaranya kita mau tambah di ini. Kita coba aja. Tetaplah engkau di sini. Kalau ini itu kebanyakan ya. Tapi kita bisa denger. Tetaplah engkau di sini. Ya, ini terus dia ke bawah. Jangan datang Nah, itu kan tergantung nadanya ya. Jadi pas di sini kita tambah. Tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu. Nah, mungkin yang paling atas kita pilih yang buat lebih bright ya. High self ya, misalnya yang ini. Terus kita naikin. Ya, secukupnya, jangan terlalu tajam juga ya. Ini kalau untuk vokal yang kurang treble ya. Tapi kalau udah suaranya udah cempreng ya jangan ya. Tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu kau pergi. Jangan anggap hati. Nah, itu ya. Itu kira-kira, tapi kalau kalian bingung misalnya, oh gimana sih setting yang bener? Saya nggak dapat. Nah, ini di sini sebenarnya ada buat presetnya. Preset itu setting yang udah dibuat oleh Cubase ya, load preset. Nah, ini ya. Ada yang untuk backing vokal ya. Ya, mungkin nggak lengkap juga ya, tapi intinya sih kita bisa coba misalnya ya ini yang cewek ya. Nah, ternyata dia seperti ini ya. Tetaplah engkau di sini. Jangan. Ya, itu jadi ada feature untuk preset ya kalau kalian bingung ya. Sama juga ini yang kompresor kalau mau jalanin ini lagi. Nah, di sini preset. Nah ini ya. Udah ada preset-presetnya. Tapi ya kalau saya sih lebih seneng pakai manual karena kita bisa menentukan lebih detail ya. Nah, tapi tadi yang EQ kayaknya saya lebih seneng yang dibikin lebih bright ya. Tadi pakai high self. Nah, dibikin bright, yang ini nggak ada nih, saya matiin tadi. Tetaplah engkau di sini. Jangan. Nah, kalau kita mau dengar bunyi aslinya, nah ini, klik ini nih. Bypass ya. Tetaplah engkau di sini. Ini. Jangan. Ya, jadi lebih kebuka suaranya nih ya. Kalau ini aslinya. Tetaplah engkau di sini. Kalau ini. Tetaplah engkau di sini. Ya, ini tadi mungkin harusnya di sini nih tambahin. Tetaplah engkau di sini. Ya. Tetaplah engkau di sini. Ya. Nah, kita cari ya. Nah, mungkin satu titik yang inilah tadi, yang tengahnya ini. Tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu kau pergi. Jangan anggap hatiku. Nah, itu ya. Jadi udah dapat. Nah, tapi sekarang kita bisa naikin ini biar deket. Nah, kita sekarang mau balance dengan ini musik ya. Jadi kita matiin ini kan udah nggak nyala ya. Jadi kita bisa select dua-duanya, tekan shift tadi, terus nah, kita kecilin. Nah, yang penting ini jangan sampai merah kalau kita play ya. Coba. Ku ingin cinta hadir. Ya ini ya. Atau kalau mau lihat di mixer ya. Nah, itu. Yang ini adalah stereo out, adalah bunyi keseluruhan ya dari semua channel ini keluarnya di sini. Ya, kita usahakan jangan sampai pecah. Ya, sebenarnya itu ada kalibrasinya juga, cuman saya nggak akan bahas di sini. Ya, silahkan nonton video yang tadi. Ya, YouTube cover itu, mixing YouTube cover. Ku ingin cinta
kita pastikan vokal ada di atas dari yang lainnya, ya, dari musiknya maksudnya ya. Coba yang bagian udah rame ya. Tetaplah engkau di sini. Nah, ini udah rame nih. Mengapa ku tak bisa jadi cinta? Nah, itu kan kalah ya vokalnya. Jadi gimana? Ya, cara paling ini kita pakai automation namanya ya. Jadi di sini memang tersembunyi nggak kelihatan. Kita bawa cursornya di sudut kiri bawah. Nah, ini ada automation volume ya. Jadi kita bisa naikin volumenya yang tadinya segini tiba-tiba naik. Ya, ini kita aktifkan tombol R, read automation, jadi supaya automationnya dibaca. Nah, kita bikin titik ini. Lalu kita bikin 2 titik, lalu kita pakai panah. Ya, ini kita naikin. Ya, kita sesuaikan. Ya, kalau di sini segini. Jangan anggap hatiku jadi tempat persinggahanmu untuk cinta sesaat. Mengapa ku tak bisa jadi cinta yang takkan pernah terganti? Ya, jadi kita bikin vokal itu ada di atas musik ya. Cinta yang takkan terjadi, namun mengapa? Ya. Namun sayangnya kau tak pilih. Nah, ini udah rame lagi. Jadi mungkin kita harus naikin lagi nih. Namun sayang. Nah, kalau itu kita bisa zoom di mana dia naik. Namun Oh ya, di situ ya. Berarti ini kita naik ke sini. namun sayangnya kau tak pilih aku jadi pelabuhanmu. Tetaplah engkau di sini. Nah, mungkin ini dikurangin sedikit ya. Ya. Tetaplah engkau di sini. Karena jangan juga terlalu keras vokalnya, nanti jadi kayak lagu karaoke yang vokalnya terlalu keras gitu ya. Tetaplah engkau di sini. Jangan biarkanlah hatiku jangan berlalu lalang lagi. Biarkanlah Nah, ini perlu naik nih. jangan berlalu lalang lagi. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati. Wahai cintaku. Kayaknya perlu naik nih. Hatiku mencari cinta sejati. Wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Ya, itu ya. Beres. Nah, intinya sih selain pakai automation, volume, kita juga bisa atur volume ini. Volume di sini, naik atau turunnya. Ya. Ini udah posisi dikurangin ini yang aslinya ya. Minus 17 desibel karena tadi keras banget ya. Kita nggak perlu keras-keras kalau di mixing. Nah, itu pentingnya ya. Jadi yang kita butuhkan adalah enak balance antara vokal dengan musiknya. Ya, kenapa? Nanti kerasnya kita bisa bikin waktu mastering. Ya. Oke, nah itu, dan kita pastiin nggak ada yang merah-merah keluar. Kalau ada yang merah, ya dikurangin ininya ya. Volumenya, dua-duanya, tapi tetap bikin balance. Oke, yang berikutnya adalah kita kasih setelah tadi ini di vokal itu ada kompresor dan equalizer ya, kita pasang reverb ya. Nah, untuk reverb ini namanya sound effect. Jadi kita pasangnya adalah caranya agak beda ya. Klik ini tanda tambah ini, terus kita pilih yang efek. Nah, tapi di sini kita bukan flanger, kita pilih cari reverb. Ya, ini banyak ya. Ini karena
bisa ada reverb dari luar juga. Nah, kalau reverb dari Cubase itu yang Roombox nih, Reference Revelation ya, Roombox SE ya. Misalnya saya pakai yang Roombox ini ya. Dan konfigurasinya harus stereo supaya reverbnya di stereo ya. Dah, kita add track. Nah, dia keluarnya di bawah sini ya. Jadi konsepnya adalah track ini kita kirim ke sini dengan setting level yang berbeda dengan misalnya musiknya. Misalnya kalau mau dikasih ini ya reverb, tapi biasanya sih vokal yang penting ya. Nah, saya solo dulu. Tapi kalau kita solo ini jadi mute kan. Jadi jangan lupa ini kita bisa ini tekan Ctrl Alt kalau di Windows, kalau di Mac ya ini Command Alt. Ya, itu supaya jadi kayak gini nih, bukan S tapi solo di feed. Jadi artinya apa, kalau kita nyalakan matiin ini nggak pernah mute dia ya. Nah, udah. Jadi di sini kita ini bukan ke insert kayak tadi, tapi ke send. Jadi ceritanya ini audionya yang mentah tetap ada, tapi kita kirim sebagian dari audio ini ke reverb. Nah, tapi kita harus pasang dulu nih. Nah, ini keluar karena kita udah pasang di bawah ini ya. Nah, udah. Nah, kita aktifin dulu ini, yang ini. Nah, cuman ini pasti banyak nih, kalau setting segini banyak. Kita coba ya. Biarkanlah hatiku. Nah, banyak ya. Jadi semakin ke kanan semakin banyak. Kalau kita mau kurang, ke kiri. Biarkanlah hati. Nah, kita kalau mau cari setting yang lebih pas, kita bisa klik reverbnya. Nah, dia keluar di insertnya tapi sekarang ya. Yang Roombox ini. Ya, kita klik ini, tombol E-nya. Nah, dia keluar lagi panelnya. Nah, kita tinggal ini, cari presetnya aja. Nah, itu ya. Banyak sekali presetnya. Ini adalah jenis simulasi ruangannya. Misalnya di sini ada yang hall ya, arena. Misalnya coba ya kita hall arena. Jadi bunyinya jadi kayak gini nih. Biarkanlah hatiku. Ya, itu ya. Kalau kita mau cari lagi, coba yang lain. Misalnya kita mau bikin kayak ruangan kecil. Ya, ini ada yang room. Ya, misalnya ini roomnya yang tangki tangki minyak. Biarkanlah hatiku. Ya, itu di dalam tangki minyak ya. Nah, jangan lupa kita coba cek sama musik. Ya. Jadi kita nyalain, ya matiin dulu ini supaya dulunya bunyi. Biarkanlah hatiku. Nah, itu ya. Mungkin kita mau ganti lagi. Yang misalnya, kalau vokal itu biasanya yang flat reverb ya. Kita search-nya plate. Plat besi sebenarnya maksudnya itu. Nah, ini plat bright ya. Ini ada surround vocal plate. Nah, ini aja kita pilih coba. Biarkanlah, solo. biarkanlah hatiku. Ya, ini nggak diutak-atik ya. Kita pakai aja apa yang ada. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati. Ada yang fals di sini. Mencari cinta. Ya, itu ya. Bisa dibenerin tadi kan, dipotong dan di ini. Coba kita dengar dari misalnya dari ini. Tetaplah engkau di sini. Jangan. Nah, kita jangan lupa tadi bisa kita naikin, tambahin lagi. Tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu
Jangan anggap hatiku jadi tempat persinggahanmu bila tak. Nah, tetap dipastiin ininya nggak ada yang pecah ya. Atau kita kalau tadi di ini mix console, ini jangan sampai ada yang merah-merah. Tetaplah engkau di sini. Ya, kalau ada yang merah tadi saya bilang ininya diturunin ya, bukan yang ini, maksudnya yang ini nih. Ya, karena ini yang buat rekaman tadi ya. Yang ini kita turunin ya, tapi kita atur lagi balance-nya. Tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi intinya sih setelah kita edit, kita masuk ke proses pasca produksi atau post production, kita mixing dulu, yaitu tadi kita kasih di insertnya kompresor, lalu equalizer ya untuk frekuensinya, kompresor untuk dinamika naik turunnya, terus send untuk ruangannya. Ruangannya kita mau bikin seakan-akan di tempat yang kayak gimana ya. Nah, itu prinsipnya. Nah, untuk yang video ini memang saya nggak bahas nih musiknya diapain ya. Tapi kalau kalian mau misalnya, oh gua mau bikin bassnya lebih, misalnya kalian bilang saya mau bikin suaranya lebih ngebass ya, tinggal ini edit channel setting, tapi di tracknya ini musik ya. Nah, misalnya kita mau bikin lebih ngebass. Tetaplah engkau di sini. Tapi hati-hati, jangan kesenangan dinaikin malah berlebih ya. Jadi cukup secukupnya aja, misalnya ditambah sedikit. Terus high-nya juga mungkin ya. Ya pakai SF4. Tetaplah engkau di sini. Kalau mau denger kita bisa solo di sini, musiknya aja. Kalau sebelumnya kita bypass. Nah, bassnya kurang, high-nya kurang kan. Kalau kita tambah ini. Ya, memang kalau mixing itu sedikit banget ya, samar-samar gitu ya. Jadi kalau kalian kok nggak kedengeran bedanya ya itu memang sedikit aja, jangan terlalu lebay, nanti malah terlalu over, nggak bagus juga ya. Nah, kita dengar lagi dua-duanya. Tetaplah engkau di sini. Jangan datang lalu kau pergi. Jangan anggap hatiku Nah, kunya fales. Ya, kita ini edit cepet aja. Kayaknya harus turun sedikit. Ya, ini kita pakai feeling aja. Anggap hatiku. Anggap hatiku jadi tempat persinggahanmu bila tak ingin di sini. Jangan berlalu lalang lagi, biarkanlah hatiku mencari cinta. Nah, itu mennya. Mencari Nggak bisa ya. Coba ya, ini -1. mencari cinta. Nah, itu kayaknya lebih benar. Mencari cinta sejak. Mencari cinta Entah. mencari cinta Nggak bisa juga. mencari cinta sejati. Wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Iya, kira-kira begitu ya. Kita dengar lagi. Ya, buat cek ya, sebenarnya harus dari awal lagi kita dengar, tapi biar singkat ya, kita mulai dari sini aja. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati.
wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Nah, udah itu mixingnya ya. Nah, satu lagi terakhir adalah mastering ya. Nah, kalau mastering itu kita pasangnya efeknya di ini, di master ini ya. Jadi ini ada tombol E, edit channel setting. Nah, di sini ya, untuk yang ini saya juga nggak mau terlalu dalam. Jadi kalau kalian mau tahu yang dalamnya ya, banyak video-video di YouTube Arsonika yang bahas ini ya. Yang ini nih, yang playlist mixing mastering ini. Oke, nah jadi mungkin final touch-nya itu kita pakai limiter ya. Jadi tinggal di search limiter. Nah, ini yang bawaan dari Cubase ya. Oke. Nah, intinya sih semakin inputnya semakin dikekananin, itu semakin keras ya. Nah, biasanya sih kita bandingin dulu sama lagu yang udah ada di pasaran. Jadi kita file, import audio file. Nah, tapi kita bikin di track baru bunyi yang ini, bunyi lagu lain itu ya. Kalau kita udah tahu ya, kita bisa ini, kita naikin. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati, wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Ya, contohnya itu tadi apa, S-nya jadi berlebih ya. Berarti ini emang harus tadi waktu mixingnya dikurangin tuh S-nya. Ya, ini karena di ya. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati. Ya, ternyata kebanyakan tadi ya. Jadi kita bisa balik lagi ke mixingnya ya, diperbaiki. Biarkanlah hatiku. Nah, kalau di sini kita bisa kerasin dan nggak pecah, karena apa? Ini namanya limiter, ngelimit supaya bunyinya nggak ada yang merah-merah juga sini. Tapi hati-hati, walaupun di sini nggak merah, tapi bunyinya bisa aja pecah. Misalnya kalau saya naikin ini, ya. Jadi cari titik yang dimana bunyinya masih aman, tapi tetap keras ya. Kalau sebelumnya kan ini. Hatiku mencari cinta sejati, wahai cintaku, wahai cinta sesaat. Ya ini ya, GR tuh gain reduction-nya, dia nekennya berapa banyak, jangan sampai ini minus 10, minus 20 ya, biasanya suaranya udah berantakan itu ya. Ya mungkin kalau minus 6 masih bisa lah ya, minus 8 ya. Ya udah banyak juga sih minus 8, juga mungkin minus 6 lah ya, maksimal itu. Kalau ini cuma sedikit nih, jadi masih bisa dinaikin lagi nih. Nah sebenarnya itu standarnya ada ya, kalibrasinya berapa harusnya untuk mastering. Tapi ya itu, silakan aja nanti nonton yang video-video yang lebih detail dari YouTube Arsonika ya. Nah oke, itu ya. Jadi itulah hasilnya dari ini. Setelah ini saya akan play yang bagian belakang lagi itu tadi ya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen, dan jangan lupa juga ada arsonika.club ya, forum diskusi kalau kalian mau diskusi, curhat, mau tanya-tanya tentang musik dan audio. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam audio, salam Arsonika. Biarkanlah hatiku mencari cinta sejati, wahai cintaku, wahai cinta sesaat.